Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhul Ajurrumiyah fi Ilmi Qawaidil Arabiyyah yang dikarang oleh Profesor Dr. Muhammad Abdul Mun'im rahimahullahu taala, dan sekarang kita melanjutkan ke pembahasan bab yang baru, yaitu babul af'ali, bab tentang fi'il-fi'il. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, babul af'ali aqsamul fi'li. Al-af'alu salasatu anwa'in kama sabaqa. Bab tentang fi'il-fi'il, macam-macam fi'il. Fi'il itu ada 3 macam sebagaimana telah terdahulu penjelasannya. Al-ula fi'lun madin. Yang pertama adalah fi'il madhi. Wa huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zamanil madhi. Mislu safara. Fi'il madhi adalah apa yang menunjukkan atas suatu kejadian yang terjadi pada masa lampau. Contohnya safara. Safarnya artinya telah pergi. Alamatul fi'lil madhi an yaqbala ta'at ta'nisis sakinati mislu qamat wa kharajat. Tanda fi'il madhi adalah menerima ta'nis yang sukun, ya. Contohnya qamat dan kharajat. Begitupun safara, safarat. Ini ciri khas dari fi'il madhi. Karena fi'il mudhari dan juga fi'il amr tidak mungkin diakhiri tak tanis sakinah, tak tanis yang berharakat sukun. As-saniyah fi'lun mudhari'un. Yang kedua adalah fi'il mudhari, wa huwa ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zamanil hali aw al-istiqbali mislu yusafiru. Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi pada zaman yang sedang berlangsung atau di masa mendatang. Contohnya yusafiru. Yusafiru artinya sedang pergi. Alamatul fi'lil mudhari'i an yaqbala lam mislu lam yakum wa lam yal'ab wa an yakuna mabdu'an biharfin zaidin min hadhihi al-hurufil arba'ati al-hamzatu aw al-hamzati awil ya'i awin nuni awit ta'i. Tanda fi'il mudhari adalah menerima lam. Contohnya lam yakum dan lam yal'ab. Ketika fi'il mudhari ya didahului oleh huruf lam, maka dia majzum. Dan didahului oleh huruf tambahan dari yang 4 ini. Jadi ada yang namanya huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah. Artinya fi'il mudhari itu diawali oleh salah satu dari 4 huruf ini. Yang pertama adalah hamzah, seperti usafiru, ya, yusafiru, nun, nusafiru, atau ta, tusafiru. Ya, jadi fi'il mudhari itu pilihannya kalau enggak hamzah, nun, ya, atau ta, ya, huruf pertamanya. As-salisah fi'lu amrin. Yang ketiga adalah fi'il amr. Wa huwa ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zamanil mustaqbali. Mislu safir. Summa ijtahid, ya. Fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan atas suatu kejadian yang terjadi pada masa mendatang. Karena yang namanya perintah itu belum terjadi. Contohnya safir, ya, pergilah engkau. Ijtahid, bersungguh-sungguhlah engkau. Ini kan ini namanya perintah. Ketika kita memerintahkan seseorang itu belum dilakukan. Justru harapannya setelah kita lakukan, setelah kita perintahkan, ya akan dilakukan. Wa alamatul fi'lil amri an yaqbala ya al-mukhatabati mislu ijtahidi wa ati'i. Dan tanda fi'il amr ia menerima ya mukhatabah. Contohnya ijtahidi dan ati'i. Bersungguh-sungguhlah engkau, ya, wanita, dan taatlah engkau, wanita. Mulahadhah. Ya, catatan khusus. Al-harfu mabniyun daiman. Fataratan yubna 'ala dhammi
mislu munzu, wa taratan yubna 'ala al-fathi mislu rubba, wa laita wa la'alla. Wa taratan yubna 'ala al-kasri mislu al-ba'i fi marartu bil madrasati, wal lami fi alhamdulillahi. Wa taratan yubna 'ala as-sukuni mislu qad wa hal wa min. Huruf itu mabni selama-lamanya. Maka terkadang dia dimabnikan atas dhammah, contohnya munzu, sejak. Dan terkadang dimabnikan atas fathah, contohnya rubba. Ya, rubba ini artinya betapa banyak atau betapa sedikit. Dan laita, seandainya. La'alla, semoga. Dan terkadang dimabnikan atas kasroh. Contohnya marartu bil madrasati. Ya, baknya itu mabni al kasri. Dan begitu pula lam juga sama mabni al kasri. Contohnya alhamdulillahi. Dan terkadang dimabnikan atas sukun. Contohnya qad, sungguh. Atau terkadang hal, apakah, dan min. Ya, jadi huruf semuanya mabni. Nah. Qala sahibul ajurrumiyati al-af'alu salasatun madin wa mudari'un wa amrun nahwu daraba wa yadribu wadrib. Berkata pengarang kitab Al-Ajurrumiyah Ibnu Ajurrum As-Sanhaji rahimahullahu taala, fi'il ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Contohnya daraba, ini contoh fi'il madhi, yadribu contoh fi'il mudhari, dan idrib contoh fi'il amr. Hukmul fi'il madhi, hukum fi'il madhi. Al-fi'lul madhi hukmuhu al-bina'u 'ala al-fathi daiman lafdhan aw taqdiran. Fi'il madhi itu hukumnya mabni atas fathah selama-lamanya. Baik mabninya itu lafdhan, ya bisa dilihat, atau takdiran, atau takdir. Mislu ijtahada wa najaha wa safara. Fahadhihi al-af'alu mabniyatun 'ala al-fathi lafdhan. Contohnya ijtahada, bersungguh-sungguh, najaha, sukses atau berhasil, safara, telah pergi. Ini kan semuanya diakhiri fathah ya, ijtahada, najaha, safara. Maka semua fi'il ini dimabnikan atas fathah secara lafzan, secara lafaz. Artinya bisa kita lihat fathahnya. Wa ammal bina'u 'ala al-fathi taqdiran fa fil amsilatil atiyati wa ma syabihiha. Adapun fi'il madhi yang mabni atas fathah secara takdir, maka pada contoh-contoh berikut dan apa yang menyerupainya. Wa ma syabahaha, ya fi'il madhi, syabaha yashabihu. Baik. Al-hamzatu makana mislu sa'a wa da'a wa roma. Fahiya mabniyatun al-fathil muqaddari 'ala al-alifi lit'azuri. Jadi yang dimabnikan atas fathah secara takdir itu ada beberapa model. Yang pertama, yang semisal dengan sa'a, da'a, dan roma, yaitu fi'il-fi'il yang diakhiri oleh huruf illat alif. Maka dia dimabnikan atas fathah yang ditakdirkan atas alif karena udzur. Ya, ini sudah sering kita bahas. Kalau akhirnya alif, maka kita katakan dia udzur. Kenapa? Karena yang namanya alif nggak akan bisa dikasih harokat. Ya, nggak bisa dipaksakan untuk menerima harokat fathah. Makanya kita katakan udzur dia, lita'azzur. Alba yang kedua, maka mislu najahu wa karamu atau wa karumu fahiya mabniyatun 'ala al-fathil muqaddari fahiya mabniyatun 'ala al-fathil muqaddari 'ala akhirih man'a min zuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatil munasabati wal waw ismun. Apa yang seperti contoh najahu dan karumu, mereka berhasil dan mereka mulia. Ini adalah fi'il madhi yang bersambung dengan waw jama', dhamir hum ya. Najaha najaha najahu, karuma karuma karumu. Maka najahu dan karumu adalah fi'il madhi yang dimabnikan atas fathah, yang ditakdirkan ya dengan sesuatu yang ada pada akhirnya. Yang mencegah dari penampakan fathahnya itu adalah istighalul mahalli, rebutan tempat dengan harokat yang sesuai. Dan waw pada lafaz najahu dan karumu ini adalah isim.
Ya. Kemudian al-jimu c, maka mislu najahtu wa la'ibtu wa kharajtu fahiya mabniyatun. Fahiya mabniyatul fathil muqaddari 'ala al-akhiri man'a min zuhuriha istighalul mahalli bisukunil 'aridi karahata tawali arba'in mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahidati wat ta'u ismun. Najahtu, aku berhasil, la'ibtu, aku main, kharajtu, aku keluar. Maka ketiga fi'il ini dimampikan atas fathah yang ditaddirkan atas akhirnya, yang mencegah dari penampakannya adalah rebutan tempat dengan sukun. Ya. Rebutan tempat dengan sukun dikarenakan dia dibencinya, karoha itu kan dibencinya tawali berturut-turutnya arba'in mutaharrikatin, 4 huruf yang berharokat, ya. Kan kalau semuanya berharokat, najahatu ini sesuatu yang tidak disukai oleh orang Arab, ya. Dan memang sulit diucapkan dalam lisannya orang Arab. Najahatu misalnya, la'ibatu, kharajatu. Jadi sejarahnya kenapa fi'il madhi itu ya menjadi sukun, najahtu, la'ibtu, kharajtu, karena orang Arab itu tidak menyukai ya adanya satu kata yang semuanya berharokat, 4-4-nya. Najahatu. Karena kalau semuanya berharokat seperti najahatu, maka dia seperti satu kata. Fima huwa kal kalimatil wahidati. Maka dia sekarang satu kata. Padahal kan najahtu ini 2 kata. Najahat ditambah taknya sebagai fa'ilnya. Menghasilkan watau ismun, maksudnya taknya adalah fa'ilnya. Jadi sejarahnya asalnya najahatu. Ya. Cuma bagi orang Arab 4 huruf berharokat seperti ini, nanti dia kayak satu kata. Padahal najahtu ini terdiri 2 kata. Makanya supaya jelas bahwa dia 2 kata, disukunkan haknya. Itulah kenapa sini disebutkan istighal mahalli bisukunil aridi. Ya, rebutan tempat dengan sukun yang nampak, yang muncul. Jadi sukunnya itu sengaja dimunculkan untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah terdiri dari 2 kata, fi'il dan domir sebagai fa'ilnya. Nah ini sebenarnya ini namanya cara ngi'rab yang agak panjang ya. Kita sebetulnya bisa aja ngi'rabnya simple aja. Misalnya najahu kita katakan mabniun 'ala dhammi. Najahtu mabniun 'ala sukun. Ya, tapi kalau mau lengkap seperti ini bagus ya. Karena biar tahu sejarahnya. Biar tahu asal usulnya seperti apa. Nah, hukmu fi'lil amri, hukum tentang fi'il amr. Ammal amru fahuwa mabniun 'ala sukuni daiman lafdhan aw taqdiran, mislu ijtahid wa safir wadhhab wa qum. Adapun fi'il amr maka dia dimabnikan atas sukun selamanya, baik secara lafaz ataupun secara takdir. Contohnya ijtahid, bersungguh-sungguhlah engkau. Safir, pergilah engkau. Idhab, pergilah engkau. Qum, berdirilah engkau. Ammal bina'u 'ala sukuni taqdiran fa fil amsilatil atiyati wa ma syabahaha. Adapun mabni atas sukun secara takdir, kan kalau tadi mabni atas sukunnya kelihatan sukunnya ijtahid, safir sama idhab sama kum. Nah, sekarang dibahas yang mabni atas sukunnya itu tidak kelihatan. Maka pada contoh berikut ini dan apa yang menyerupainya. Al-hamzatu a. Maka mislu ifhamanna ijtahidanna uktubanna. Faya af'alu amrin mabniyatun 'ala sukuni taqdiran litakhallusi minal tiqa'is sakinaini. Walidzalika hurrikat bil fathil 'aridi wan nunu harfun litawkidi. Yang pertama ya yaitu apa yang seperti ifhamanna, ijtahidanna, uktubanna. Ini adalah fi'il amr yang bersambung dengan nun taukid. Ya, fi'il amr yang bersambung dengan nun taukid. Maka ifhamanna, ijtahidanna, uktubanna ini adalah fi'il amr yang dimabnikan atas sukun
Tapi sukun ini muqaddar. Karena dia terbebas dari bertemunya dua sukun. Oleh karena itu diharokatkan dengan fathah yang nampak. Dan nun pada lafaz ini, ifhamanna, istahidanna, dan uktubanna adalah huruf taukid. Kata sana ifham, kita mau sambungin sama nun, kan? Istahid, kita mau sambungin sama nun. Begitupun uktub, ya mau kita sambungin sama nun. Maka karena ada sukun supaya bisa dibaca, akhirnya dikasih fathah. Sehingga dibacanya ifhamanna, ijtahidanna, uktubanna. Kemudian al-ba'u ba, be, maka mislu is'a, ud'u, warmi. Ya, is'a, wad'u, warmi. Fahiya af'alu amrin mabniyatun ala hadfi harfil illati. B, apa yang seperti contoh is'a, ya, berusahalah. Ud'u, berdoalah. Irmi, lemparlah. Maka dia adalah fi'il amr yang dimabnikan atas membuang huruf illat, ya. Jadi huruf illatnya yang dibuang. Jadi kalau fi'il amr yang ada huruf illatnya dibuang ketika fi'il amr. Al-jimu, C, maka mislu safira wajtahidu wa dzakiri. Fahiya af'alu amrin mabniyatun ala hasfin nuni wal alifi wal alifu wal waw wal ya'u asma'un. C, apa yang seperti contoh safira dan ijtahidu dan dzakiri. Safira ini mewakili yang bersambung dengan alif tasniyah, ijtahidu waw jama', dzakiri ya muannasa mukhatabah. Maka ini adalah fi'il amr yang dimabnikan atas membuang nun. Ya, dan alif, waw, dan ya adalah isimnya. Maksudnya fa'ilnya. Jadi kalau ya misalnya kita tasif safir, safira, safiru, safiri, safiro, safirna. Safir kita katakan fi'lu amrin mabniun ala sukun. Safira, ya ini kita katakan fi'lu amrin mabniun ala hasfin nuni wal alifu fa'ilun. Safiru sama fi'lu amrin mabniun ala hasfin nuni wal wawu fa'ilun. Safiri fi'lu amrin mabniun ala hasfin nuni wal ya'u fa'ilun. Safira udah tadi. Safirna fi'lu amrin mabniun ala sukun wan nunu fa'ilun. Ya, ini cara mi'rab fi'il amr ya, domir anta sampai antunna. Hada huwa ma'na qawli sahibil ajurrumiyati fal madhi maftuhul akhiri abadan wal amru majzumun abadan ay mabniun al jazmi ay ala sukuni. Inilah makna dari perkataan pengarang kitab al-ajrumiyah Ibnu Jurm as-Sunhaji rahimahullah ta'ala, maka fil madhi itu difathahkan akhirnya selama-lamanya. Ini isyarat bahwasanya fil madhi itu adalah mabni. Wal amru majzumun abadan, dan fil amr itu dijazmkan selama-lamanya. Maksudnya ya majzum di sini adalah mabni ala jazmi, ya, dimabnikan atas jazm au ay ala sukuni. Dan memang karena Ibnu Jurm as-Sunhaji rahimahullah taala merupakan ya ulama yang condong kepada Kufah, ahli Kufah, maka dia mengambil pendapat yang mengatakan bahwasanya fil amr itu mu'rab. Karena dari perkataannya wal amru majzumun abadan, ini menunjukkan bahwasanya fil amr itu mu'rab. Karena mabni itu tidak dikatakan ya marfu, mansub, majrur, majzum, tidak. Ya, maka memang yang kuat bahwasanya fil amr itu adalah bukan majzum. Tapi wal amru mabniun ala jazmi abadan, kayak gitu kalau mau. Ya, atau mabniun ala sukuni abadan. Karena yang rajih, yang kuat, fi'il amr itu adalah mabni, bukan mu'rab. Namun dengan perkataan beliau wal amru majzumun abadan, ini mengisyaratkan bahwasanya beliau memegang pendapat yang mengatakan bahwasanya fi'il amr itu adalah mu'rab. Karena istilah marfu, mansub, majrur, majzum hanya boleh diterapkan pada yang mu'rab. Adapun mabni kita katakan mabniun alal apa? Ya, mabniun alal dhammi, mabniun alal fathi, mabniun alal kasri, mabniun alal sukuni, ya. Nah. Hukmul fi'lil mudhari. Hukum tentang fi'il mudhari. Al-mudhari'u ma kana mabdu'an biharfin
min hadhil hurufi zaidatil arba'ati allati hiya al-hamzatu bi syarti an takuna lil mutakallimi mislu ajtahidu. Fi'il mudhari adalah apa yang diawali dengan salah satu dari 4 huruf berikut ini. Ya, dengan salah satu dari 4 huruf tambahan berikut ini, yaitu yang pertama hamzah dengan syarat dia itu untuk mutakallim, yaitu kata ganti orang pertama, tunggal. Contohnya ajtahidu, saya bersungguh-sungguh. Al-ba'u an-nunu bisyarti an takuna lil mutakallimil mu'azzimi nafsahu awil ladhi ma'ahu ghairuhu mislu najtahidu. Kemudian nun dengan syarat nun ini adalah untuk fi'il mudhari yang mutakallim. Untuk orang yang berbicara mengagungkan dirinya atau untuk orang yang bersamanya ada yang lainnya. Contohnya najtahidu. Nah, najtahidu ini bisa digunakan untuk jamak, ya, alladhi ma'ahu ghairuhu, untuk orang yang bersamanya ada yang selainnya. Bisa juga untuk seseorang, tapi untuk mu'adzim nafsah. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai peringatan, wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Tentu makna nahnu di sini bukan berarti Allah itu banyak sebagaimana yang dilontarkan oleh para orientalis zaman sekarang, ya. Nah, bantahan untuk mereka bahwasanya dalam bahasa Arab, bahkan di dalam bahasa kita sekalipun, kita mengenal adanya penggunaan kami bukan untuk bentuk jamak, tapi untuk bentuk penghormatan, ya. Seperti kalau seseorang memberikan ceramah atau pidato, ya, itu sering seorang penceramah, pengkhutbah mengatakan, ya, kami menghimbau kepada para jamaah. Nah, ini kan sebetulnya dia ngomong sendiri, ya. Tapi untuk bentuk pengagungan menggunakan kata kami. Nah, makanya dikatakan antakuna lil mutakallimi al mu'azzimi nafsahu, mengagungkan dirinya. Baik. Yu'rabul fi'lul mudhari'u taratan wa yubna taratan ukhra. Jadi kalau fi'il madhi itu kan mabni semuanya. Fi'il amr mabni semuanya. Bagaimana dengan fi'il mudhari? Nah, fi'il mudhari ini ada yang mu'rab, ya, ada yang mabni. Fa yu'rabu birraf'i bidhammati idza lam yasbaqhu nasibun wala jazimun. Walam yattasil bihi fi akhirih syai'un mislu yanjahu yudzakiru yusafiru. Maka fi'il mudhari itu mu'rab, ya, dengan rafa, ya, dirafakan dengan dhammah apabila tidak didahului oleh huruf yang menasabkan, tidak pula huruf yang menjazmkan, dan tidak pula bersambung dengan akhirnya sesuatu. Contohnya yanjahu yudzakiru yusafiru. Maka semuanya ini kita katakan fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamat rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Yang kedua, wa yujzamu bisukuni aw ma yaqumu maqamahu idza dakhala alaihi jazimun mislu lam yusafir. Yang kedua dijazmkan dengan sukun atau apa yang, ya, menempati posisi seperti dijazmkan dengan sukun apabila ia kemasukan huruf jazm yang menjazmkan. Contohnya lam yusafir. Asalnya yusafiru, ketika ada lam jadinya lam yusafir. Kita katakan lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Yusafir fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Kemudian yang ketiga, wa yunsabu bil fathati aw ma yaqumu maqamaha idza dakhala alaihi nasibun mislu lan al'aba. Dinasabkan dengan fathah atau apa yang menempati posisinya apabila kemasukan, ya, yang menasabkan. Contohnya lan al'aba. Asalnya al'abu, ketika ada lan jadi lan al'aba. Lan harfu nasbin, al'aba fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Wa alamat nasbi fathatun dhahiratun fi akhirih. Naam. Ma yakumu maqamah itu maksudnya kayak muqaddarah gitu, ya. Fa ini tasalat bihi aliful isnaini aw wawul jama'ati aw yaul mukhatabati u'riba i'rabal af'alil khamsati.
Ya benar. Afwan. I'rabal af'alil khamsati mislu yajtahidani wa yakhrujuna wafrahi wa huwa fi hadhil halatil arba'i mu'rabun. Maka apabila fi'il mudhari bersambung dengan alif musanna atau waw jama atau ya mukhatabah, maka dia di-i'rab dengan i'rab fi'il yang 5. Contohnya yajtahidani, yakhrujuna, dan ifrahi. Dan dia dalam keadaan yang ini, dalam keadaan yang 4 ini mu'rab. Ya, jadi kalau fi'il mudhari bersambung dengan alif musanna, waw jama, dan ya mukhatabah, maka dia mu'rab ya. Kita katakan yajtahidani fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun. Begitupun yakhrujuna, ini juga tanda rafa'nya subutun nun. Tapi sepertinya ini keliru satu ya. Karena kalau ifrahi, dia ini bukan mu'rab tapi mabni. Harusnya ini tafrohina gitu ya. Nih kemungkinan ada salah tulis nih. Harusnya yajtahidani sebagai perwakilan dari fi'il mudhari yang bersambung dengan alif musanna. Yakhrujuna perwakilan dari fi'il mudhari yang bersambung dengan waw jamaah. Kemudian tafrohina kalau mau ya. Tafrohina ini fi'il mudhari bersambung dengan ya mukhatabah. Artinya kamu wanita sedang bahagia. Karena kalau kita katakan ifrahi, jelas dia bukan mu'rab, dia mabni. Karena fi'il amr nih ya. Ini tato ya. Nah. Nah. Wa yubnal fi'lul mudhari fi halataini. Jadi kalau yang empat tadi itu adalah keadaan fi'il mudhari yang mu'rab. Yang pertama ya mu'rab dengan dhammah. Yang kedua mu'rab dengan majzum dengan sukun kalau didahului oleh huruf jazm. Kemudian mu'rab dengan mansub dengan fathah kalau didahului oleh huruf nasab. Kemudian mu'rab dengan subutun nun kalau dia merupakan fi'il yang 5. Wa yubnal fi'lul mudhari fi halataini, dan fi'il mudhari itu dimabnikan pada dua keadaan. Al-ula yang pertama an tattasila bihi nunut taukidi misru la ajtahidanna wa la usafiranna fayubna fi hadhihi al-halati al-fathi. Keadaan yang pertama apabila bersambung dengan nun taukid. Contohnya la ajtahidanna, aku benar-benar akan bersungguh-sungguh. Wa la usafiranna, aku benar-benar akan bepergian. Maka la ajtahidanna dan la usafiranna dimabnikan ya pada keadaan ini dengan fathah, atas fathah. As-saniyah an tattasila bihi nunun niswati. Yang kedua, kalau fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah. Contohnya al-fatayatu yal'abna, ya para pemudi sedang bermain. Wat tilmizatu yudakirna, dan para murid-murid sedang mudzakarah, sedang belajar ya. Fayubna fi hadhil halati ala sukuni, maka dalam keadaan ini dimabnikan atas sukun. Wa yulahadhu anna al-mudhari'a idza kana mu'tallal akhiri la yataghayyaru akhiruhu illa fi halataini. Dan perlu dicatat bahwasanya fi'il mudhari apabila dia termasuk fi'il mudhari yang mu'tal akhirnya, maka tidak berubah akhirnya kecuali pada dua keadaan. Jadi kalau ada fi'il mudhari yang huruf terakhirnya adalah huruf illat, dia tidak berubah akhirnya kecuali pada dua keadaan. Yang pertama, idza kana majzuman yuhdafu harful illati min akhirih. Mislu in tad'u ilal khairi mukhlishan yahtadin nasu bida'watika. Wa mislu is'a fil haqqi. Ada dua keadaan ya yang menyebabkan fi'il mudhari mu'tal akhirnya itu tidak berubah akhirnya. Afwan. Jadi hukum asalnya fi'il mudhari yang bersambung dengan huruf illat pada akhirnya itu tidak berubah kecuali dua keadaan. Keadaan pertama apabila dijazmkan, ya maka dibuang huruf illatnya.
Contohnya kalimat in tad'u ilal khairi mukhlishan yahtadin nasu bida'watika. Jika engkau mendakwahkan, menyuruh kepada kebaikan dengan hati yang ikhlas, niscaya manusia akan memperoleh hidayah, memperoleh petunjuk dengan dakwahmu. Di sini kan asalnya tad'u dan yahtadi gitu ya. Nah, ketika dia, ini kan kalimat jawab syarat ya. Kalimat jawab syarat ini termasuk yang menyazamkan. Jadi tad'u kita katakan fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nuni. Begitupun yahtadi fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadfun nuni. Afwan. Hadfu harfil illati ya, afwan. Tadi pun tadu kayak gitu ya. Hadfu harfil illati. Dan contoh is'a fil haqqi ya. Berusahalah atau berjalanlah fil haqqi, di atas jalan kebenaran. Kemudian yang kedua, idza kana mansuban tadharul fathatu 'alal wawi wal ya'i fi akhirih. Mislu lan ya'fu Allahu 'anil musii illa idza taba walan armiyal kurata. Keadaan yang kedua yang menyebabkan fi'il mu'tal akhirnya itu berubah apabila dinasabkan ya, maka dia tampak fathahnya atas saudannya. Contohnya lan ya'fu Allahu 'anil musii illa idza taba. Allah tidak akan memaafkan ya kesalahan orang yang melakukan kesalahan kecuali apabila dia bertaubat. Walan armiyal kurata, dan aku tidak akan melempar bola ya. Qala sahibul ajurumiyati fil fi'il mudhari'i, berkata pengarang kitab al-ajurumiyah tentang fi'il mudhari, wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhul alaihi nasibun aw jazimun. Dan fi'il mudhari itu dirafa'kan selama-lamanya sampai ya kemasukan amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan. Wa yulahadu anna al-mudhari'a yurfa'u li tajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Dan perlu dicatat bahwasanya fi'il mudhari itu dirafa'kan karena ya terbebasnya dia dari amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa misalnya kalimat yadhhabu zaidun yadhhabu marfu'? Karena ya kalau kita mau ngi'rab secara lengkap, i'rabnya kayak gini. Yadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Jadi yadhhabu adalah fi'il mudhari yang dirafa'kan. Kenapa dirafa'kan? Karena dia terbebas dari amil yang menasabkan dan amil yang menjazmkan. Sehingga dia balik ke hukum asalnya. Ketika datang amil yang menasabkan, maka dia tidak marfu lagi. Begitupun ketika datang amil yang menjazmkan, maka dia tidak marfu lagi, ya. Nah, itu alasan kenapa fi'il mudhari dikatakan marfu. Kenapa? Litajarrudihi minan nasibi wal jazimi. Wa qila yurfa'u limusyabahatihi lil ismi fil harakati was suknati ya. Fa inna yadribu mislu daribin. Wa qila ar-rafi'u lahu ahrufu anaitu. Jadi ada 3 pendapat ya. Kenapa fi'il mudhari marfu? Yang pertama, dan ini yang lebih jelas ya, yaitu karena terbebas dari amil menasabkan dan amil menjazmkan. Yang kedua, dia dirafa'kan karena menyerupai isim di dalam harokat dan sukunnya. Maka sungguhnya yadribu itu mirip seperti doribin ya. Yadribu mirip dengan dorib. Kemudian pendapat yang ketiga dikatakan bahwasanya yang merofakkannya adalah huruf-huruf mudharaahnya. Jadi azhabu yang merofakkan hamzahnya, nazhabu nunnya, yadhabu yaknya, tadhabu taknya. Tapi insyaallah yang paling jelas itu yang pertama ya. Kenapa dirofakkan? Ya karena memang tidak ada yang menasabkan dan tidak pula yang menjazmkan. Ya. Nah, jadi kalau kita mau urutkan, misalnya kita ambil contohnya aja ya. Yadhabu yadhabani yadhabuna, tadhabu tadhabani yadhabna, tadhabu tadhabani tadhabuna, tadhabina tadhabani tadhabna,
adhabu, nadhabu. Kita urutkan ya. Maka yadhabu adalah fi'il mudhari marfu dengan dhammah. Yadhabani marfu dengan subutun nun. Kemudian yadhabuna subutun nun. Tadhabu marfu dengan dhammah. Tadhabani subutun nun. Yadhabna ini mabni ya, karena ingat kalau fi'il mudhari bersama dengan nun niswah maka dikatakan mabniun ala sukun ya. Yadhabna. Kemudian tadhabu ini fi'il mudhari ya, marfu dengan dhammah. Kemudian tadhabani dia marfu dengan subutun nun. Kemudian tadhabuna subutun nun, tadhabina pun subutun nun, tadhabani subutun nun, tadhabna mabniun ala sukun. Kemudian adhabu fi'il mudhari marfu dengan dhammah. Nadhabu fi'il mudhari marfu dengan dhammah. Ini ketika marfu. Ketika nasab ya. Ketika nasab maka fi'il yang 5 itu nasabnya dengan membuang huruf nun ya. Jadi lan yadhaba, lan tadhaba, lan yadhabu, lan tadhabu, lan tadhabi. Ini namanya dinasabkan dengan membuang nun ya. Adapun fi'il yang tidak bersama dengan akhir sesuatu yaitu yadhabu ya. Jadi lan yadhaba, lan tadhaba, lan adhaba, lan nadhaba ini apa namanya dimabnikan atas fi'ilun mudhari mansubun wa alamat nasbi fathatun. Adapun fi'il yang bersama dengan nun niswah dan juga nun taukid ketika ada huruf nasab misalnya maka dia mabni, enggak berubah karena mabni ya. Misalnya lan yadhabna, lan tadhabna. Kemudian ketika jazm fi'il yang 5 itu dibuang nunnya. Lam yadhaba, lam tadhaba, lam yadhabu, lam tadhabu, lam tadhabi. Adapun fi'il mudhari yang bersama dengan sesuatu dia jazmnya dengan sukun. Lam yadhab, lam tadhab, lam adhab, lam nadhab. Adapun fi'il mudhari yang bersama dengan nun taukid dan juga nun niswah karena dia mabni enggak ngaruh. Lam yadhabna, lam tadhabna. Satu lagi berarti yaitu fi'il mudhari yang bersama dengan huruf illat. Seperti yad'u, yas'a, yarmi. Ya, ketika marfu ya seperti itu kita katakan yad'u muqaddar alal wawi, yas'a muqaddar alal alif, yarmi muqaddar alal ya. Nah, ketika nasab ada perbedaan. Ya, yang diakhiri oleh huruf ilat alif tetap dalam keadaan demikian. Lan yas'a. Tapi kalau yang diakhiri waw dan ya dia zahir ya, fathah. Lan yad'uwa, lan yarmiya. Kita katakan ya mansubun walaupun nasbi fathatun dhahiratun bi akhirih. Ya. Lalu kemudian kalau ada huruf jazm ya. Nah, kalau dalam keadaan kalau ada huruf jazm semuanya dibuang. Lam yad'u, lam yakhsha, lam yarmi ya. Jadi itu perbedaan antara huruf nasab dengan huruf jazm. Kalau huruf jazm bertemu dengan fi'il yang diakhiri oleh huruf ilat, semuanya dibuang huruf ilatnya. Tapi kalau huruf nasab bertemu dengan fi'il mudhari yang mutal akhirnya, maka ada yang difathahkan, lan yad'uwa, lan yarmiya, ada yang dibiarkan begitu saja, lan yas'a, seperti itu. Ya, nah. Demikian ya pembahasan kita sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.